persoalan imunitas anak atau memang tata kelola MBG yang harus diakui masih banyak sekali kekurangannya, Pak? Ya, kita akui karena ada beberapa yang terjadi di beberapa SPPG yang tidak mematuhi SOP yang kita tetapkan, ya, sehingga contohnya ada yang membeli bahan baku lebih dari waktu yang kita tetapkan, ada yang memasak seharusnya bisa lebih singkat, tapi mungkin mengambil mudahnya sehingga memasak sangat lama, bahkan ada yang di Bandung itu bisa sampai lebih dari 12 jam. Seperti itu kita akui bahwa itu terjadi, dan oleh sebab itu maka kita lakukan langkah-langkah kepada SPPG yang tidak terlalu mematuhi SOP itu. Kita lakukan evaluasi, kita kemudian investigasi, dan untuk sementara operasinya kita stop sambil kemudian mereka harus memperbaiki diri. Dari daftar yang kami lihat ada 56, Pak, SPPG yang ditutup. Betul sejauh ini atau sudah bertambah? Bertahap ya, tidak serempak kan. Kemarin kami juga mendatangi, Pak, salah satu SPPG Munjul ya. Munjul 02 itu di Cipayung, Jakarta Timur. Pegawainya mengaku hanya tutup sehari, Pak, dan bukan karena kasus keracunan. Kalau bisa seperti itu kenapa ya, Pak, ditutupnya hanya sehari, kemudian diakui karena bukan kasus keracunan? Ya, ini sangat tergantung dari hasil investigasi. Makanya tadi saya sampaikan kan di stop, kemudian dilakukan evaluasi. Seperti kasus di Cianjur kan hampir 2 bulan mereka tutup karena itu harus ada renovasi kan. Nah, kemudian yang di Boswa Bina Insani di Bogor kan juga demikian ya kan. Jadi itu kantin yang ada di Bogor, kemudian terjadi kejadian. Kemudian ternyata setelah dicek lebih lanjut kan ada bagian-bagian yang harus direnovasi sehingga tutupnya agak lama. Jadi penutupan ini sangat tergantung dari kasus per kasus dan tergantung beratnya hal yang terjadi. Sampai hari Kamis ini sudah 10.093 dapur ya, Pak? 10.093 satuan pelayanan SPPG. Dapur itu satu bagian dari SPPG. Oke, kenapa SPPG ini terus dibangun, Pak, terus dibuka sementara kita sedang terlibat dalam polemik kasus keracunan MBG, masih ada persoalan tata kelola, masih mengurusi soal sertifikat juga, masih mengurusi soal Perpres juga. Kenapa SPPG-nya dibuka terus? Ya gini kan, SPPG itu kita targetkan untuk bisa terbentuk ke 25.400 di aglomerasi, dan kemudian kita akan bangun juga 6.000 di daerah terpencil, dan sehingga bisa melayani 42,9 juta. Badan Gizi masih mendapatkan perintah untuk percepatan sambil menata seluruh sistem tata kelola, termasuk juga melengkapi peraturan yang melindungi program ini. Dan saya tadi baru selesai rapat melakukan koordinasi dengan beberapa kementerian di Kemenko Pangan dan mendapatkan kabar bahwa peraturan yang memayungi sistem dalam tata kelola sekarang sudah dalam proses penyelesaian dan mungkin sudah akan keluar. Jadi selagi masih belum mendapatkan perintah yang berbeda, Badan Gizi tetap akan bekerja sesuai dengan yang diinstruksikan. Jadi meskipun sertifikat layak dan higienitas, sanitasi, SLHS, dan sertifikat HACCP itu belum selesai, mereka tetap bisa jalan, Pak? Ya, sambil paralel saja. Sambil jalan, kita usahakan bahwa itu dalam waktu tidak lebih dari sebulan sudah selesai untuk SLHS ya. Kalau HACCP kan memang kita targetkan sebetulnya untuk seluruhnya jalan, baru sama-sama kita lakukan untuk sertifikat HACCP. Yang utama sekarang adalah untuk SLHS. Jadi bagaimana menjamin kelayakan, higienitas, sanitasinya kalau mereka tidak tersertifikasi, Pak? Tersertifikasi saja masih bisa ada kesalahan, apalagi belum. Ya, begini, ketika mereka masuk di dalam program kemitraan dan ketika mereka diverifikasi, seluruh fasilitas yang ada itu sudah memenuhi checklist yang ada, sehingga ketika nanti mereka melakukan sertifikasi, saya kira mereka tidak akan terlalu susah lagi untuk melakukannya, karena sebetulnya standar yang kita sudah tetapkan sudah mengacu kepada poin-poin yang ada di dalam sertifikasi tersebut. Pak, sebetulnya kalau kita lihat ya dari
apa yang Bapak sampaikan, target-target pemerintah, selalu berbicara soal bagaimana supaya penerima manfaatnya bisa semakin banyak, cepat, target, angka. Tapi di sisi lain kita melihat ada kasus-kasus keracunan, ada tata kelola MBG yang masih dipersoalkan. Jadi apakah kita hanya sekedar mengejar angka supaya SPPG-nya banyak, penerima manfaatnya banyak, tanpa melihat bahwa ada masalah yang harus diselesaikan terlebih dahulu, soal gizi, soal kesehatan anak-anak. Ya, Mbak Sylvia mungkin harus tahu juga ya, bahwa target awal Badan Gizi ini untuk 2025 kan hanya membentuk 5.000 satuan pelayanan pengembangan gizi, itu sampai akhir tahun. Dan bahkan penerima manfaatnya itu hanya 17,5 juta. Tetapi ketika program ini sudah dilaksanakan, dan kemudian animo masyarakat demikian tinggi, Pak Presiden sering turun ke daerah-daerah, dan banyak sekali anak-anak yang meminta, terutama juga orang tua, kenapa anak saya belum dapat. Anak-anak juga bertanya kenapa saya kok belum mendapatkan makan bergizi ketika yang lain sudah. Nah, itu yang kemudian mendorong Pak Presiden merasa bahwa ini hak anak-anak harus lebih cepat diberikan. Oleh sebab itu maka Badan Gizi diminta untuk mempercepat program ini yang tadinya mungkin 82,9 juta itu akan kita capai di akhir 2026 atau awal 2027. Ya, karena kita diperintah kita percepat semuanya. Itu yang terjadi. Makanya kalau kita lihat ya kita sekarang sudah ada 10.093, itu sudah 5.093 lebih banyak dari target awal. Soal kualitas makan bergizi gratis, Pak, saya ingin mengklarifikasi soal surat yang beredar ini, soal ultra processed food, Pak. Mungkin Bapak juga sudah banyak melihat ya. Jadi sebetulnya arahan atau peraturan dari BGN soal penggunaan ultra processed food itu bagaimana, Pak? Tidak boleh sama sekali atau boleh asal lokal? Nah, yang jadi masalah sekarang produk-produk yang banyak di pasaran itu kan yang dipermasalahkan utamanya adalah kandungan gula yang sangat tinggi. Jadi menurut saya pribadi melihat ada produk minimal satu yang saya lihat yang bisa kita tetap akomodir ada dalam program makan bergizi, contohnya adalah susu UHT. Nah, susu UHT ini adalah salah satu bentuk produk dari ultra high processing yang menurut saya paling aman. Kami sudah menetapkan bahwa susu dalam MBG itu tidak wajib untuk daerah-daerah yang tidak ada peternakannya. Ya misalnya satu daerah yang dimana peternakan di Sulawesi kan tidak ada peternakannya. Ya di sana bisa diganti dengan yang lain, kandungan kalsium lain. Dan sebelum itu terjadi, Pak, yang sekarang dilakukan adalah misalnya ada guru sekarang, Pak, yang disuruh mencicipi duluan. Itu bagaimana itu, Pak? Guru pun harus dilibatkan sekarang untuk mengawasi. Tambahan kerja lagi buat guru. Gini, kalau kami sih tidak meminta guru mencicipi. Jadi Pak Presiden malah memerintahkan di seluruh SPPG harus ada tes kit. Rapid. Nah itu jadi seperti yang di SPPG Polri kan setiap kali mau keluar tuh dites dulu, di situ ada kandungan nitritnya, kandungan pestisidianya atau apa gitu sehingga yakin bahwa tidak ada kandungan itu. Nah kemudian begitu dikirim ke sekolah itu cukup dengan organoleptik. Nah organoleptik itu tidak selalu harus dicicipi, cukup dibuka ya, karena itu kan indera. Jadi kalau dibuka misalnya warnanya sudah berubah, kemudian dicium sudah berubah, itu sudah tidak perlu dibagikan. Jadi tidak wajib ya guru untuk mencicipi itu? Tidak ada, kita tidak mengingat itu. Baik, terakhir Pak Dadan, kami ingin mengklarifikasi atau mengonfirmasi sebetulnya soal dugaan siswa SMKN 1 Cihampelas, Pak, meninggal. 5 hari memang setelah mengonsumsi MBG, tetapi ada dugaan bahwa ini ada kemungkinan keracunan MBG. Apakah sudah didapatkan informasi dan data sejelasnya? Saya mendapatkan informasi dari lapangan bahwa yang bersangkutan itu bukan pihak yang pada saat terjadi KLB itu termasuk yang datang ke puskesmas. Itu penjelasan sementara yang sudah saya peroleh, dan sebetulnya saya sudah minta kenapa nggak diotopsi ya, tapi rupanya pihak keluarga tidak menginginkan ada otopsi. Jadi untuk sementara
saya mendapatkan informasi seperti itu. Jadi ini adalah bukan siswi yang pada saat terjadi KLB termasuk yang mengalami gangguan pencernaan dan juga tidak masuk di pasien yang ada di puskesmas. Baik, terima kasih Pak Dadan Hindayana sudah berbagi waktunya di Kontroversi. Terima kasih Bapak. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.